Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama Ibu Vela Firliani. Oke, Ibu mengampu pelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Ya, khususnya tentang etika dalam belajar. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung semuanya di keluarga besar SMPN 1 Serang Baru ya. Walaupun kita belajarnya masih daring, Ibu harap tetap semangat ya. Oke, yuk simak video berikut. Oke, baik, kita masuk ke materi tentang pendidikan karakter, yaitu etika dalam belajar. Oke, sebelumnya ini adalah profil singkat dari Ibu ya. Nah, sebelum kita ke materi, yuk kita sama-sama menyanyikan Mars Penguatan Pendidikan Karakter atau disingkat PPK ya. Lirik lagu dari Mars P3K. Ada yang baru dengar? Oke, berarti yang baru dengar sudah tahu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya ya. Oke, apa sih itu karakter? Kemudian apa pendidikan karakter dan tujuan pendidikan karakter itu apa sih? Nah, kita simak ya. Karakter. Nah, karakter ini dapat diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Nah, bisa disebut juga karakter ini tabiat atau watak. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak. Ini menurut Lukman Hakim. Nah, kemudian lanjut ke pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan atau habituation tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang yang baik dan yang salah, mampu merasakan atau afektif nilai yang baik dan bisa biasa melakukannya atau psikomotor. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik, tetapi juga merasakan yang baik dan perilaku yang baik. Nah, ini dia tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang.
Yang kedua, dengan pendidikan karakter ini, tujuannya membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa. Nah, dimensi pendidikan karakter di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah olah hati atau etik, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Nah, ini jadi kaitannya dengan religius ya. Yang kedua, olah pikir atau literasi, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat ya. Oke, tahu kan istilah literasi ya? Nah, jadi kaitannya dengan ilmu pengetahuan, membaca. Kemudian olah rasa, estetik, individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan kebudayaan. Kemudian kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, dari keempat dimensi pendidikan karakter ini, diharapkan peserta didik mempunyai nilai-nilai karakter yang tersebut di sini ya. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan masih banyak lagi ya. Nah, dari sekian nilai-nilai karakter ini, kita ambil prioritas nilai yang prioritas ya. Nah, di sini ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Ini adalah 5 nilai utama atau prioritas dari pendidikan karakter. Nah, 5 nilai utama karakter prioritas atau disingkat PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Religius, gotong royong, mandiri, nasionalis, dan integritas. Nah, kelima nilai utama karakter ini bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, ya, melainkan nilai yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang berkembang secara dinamis, ya, dan membentuk keutuhan pribadi. Kemudian kita jelaskan satu-satu ya, apa sih itu nilai karakter religius. Nah, nilai karakter religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya. Di antaranya toleransi, cinta damai, persahabatan, pendirian, ketulusan, percaya diri, anti perundungan dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, melindungi yang kecil dan tersisih. Nah, yang kedua, nasionalis. Nah, ketika kalian mendengar kata nasionalis, kalian pasti terhubung dengan negara, bangsa, ya benar sekali ya. Jadi nasionalis itu adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Seperti taat hukum, disiplin, cinta tanah air, menghormati keragaman budaya, suku dan agama, apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, serta menjaga lingkungan. Nah, sekarang masuk ke nilai karakter yang ketiga, yakni gotong royong. Gotong royong yakni mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Ya. Di antaranya menghargai, inklusif, kerjasama, solidaritas, empati, komitmen atau atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Itu dia nilai yang ketiga. Sekarang masuk ke nilai utama karakter yang keempat, yakni mandiri. Tidak tergantung pada orang lain ya, dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, di sini bisa digambarkan dengan etos kerja atau kerja keras, tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang kelima adalah integritas.
Integritas itu apa sih? Yakni upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, ya. Atau bisa kita sebut amanah, ya. Nah, di sini digambarkan dengan sikap kejujuran, keadilan, keteladanan, kesetiaan, menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas, anti korupsi, komitmen, moral, tanggung jawab, cinta pada kebenaran. Oke, dari 5 nilai utama karakter ini tadi kita sudah mendengar pada lirik Mars PPK, ya. Itu dia nilai utama dari pendidikan karakter. Kemudian kita lanjut ke etika dalam belajar. Nah, di sini Ibu bagi menjadi etika dalam belajar ketika situasi new normal dengan etika belajar saat daring, ya. Ibu jelaskan yang new normal dulu, ya. Yang pertama, usahakan tiba di sekolah 15 menit sebelum KBM dimulai, ya. Kemudian berpakaian seragam yang rapi dan sopan, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Kenapa di sini Ibu sebutkan bahasa Indonesia? Karena kita itu beragam, ya. Jadi tidak hanya siswa atau guru yang bisa bahasa Sunda saja di sana, ada juga yang guru yang tidak mengerti bahasa Sunda, ya. Kemudian selain itu banyak siswa yang menggunakan bahasa Sunda yang kasar. Jadi di sini Ibu tekankan memakai bahasa Indonesia saat di sekolah, ya. Kemudian yang keempat, memperhatikan guru saat guru sedang menerangkan atau tidak mengobrol. Kemudian acungkan tangan ketika hendak bertanya, mengoreksi, atau meminta izin ke toilet. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu. Yang ketujuh, jujur saat mengerjakan tugas atau ujian, alias tidak menyontek. Kemudian yang kedelapan, mengikuti KBM dengan penuh tanggung jawab, ya. Artinya tidak bolak-balik alasan keluar, ya. Jadi ikuti pembelajaran sampai selesai. Kemudian saling membantu untuk memecahkan masalah, tidak membedakan teman berdasarkan agama, suku, dan budaya, tidak melakukan perundungan atau bully, ya. Kemudian menggunakan prokes yang baik dan benar. Nah, yang kedua sekarang etika belajar daring. Yang pertama, disiplin. Disiplinnya bagaimana? Nah, harus tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, ya. Jadi tidak bangun siang. Ketika pembelajaran daring dimulai pukul 7, kalian harus standby. Lihat Google Classroom-nya, lihat WA grupnya pada pukul 7 juga, ya. Jadi tidak menunda pekerjaan. Kemudian tanggung jawab, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, tidak asal-asalan menyerahkan tugas. Kemudian ketika guru men-share video pembelajaran, kalian simak dengan baik sampai selesai, tidak di-skip, ya. Kemudian ketika guru memberikan modul, kalian baca dengan baik. Kemudian poin yang ketiga, yakni jujur, ya. Tetap jujur dalam melaksanakan aktivitas daring, ya. Walaupun daring harus tetap jujur dalam mengerjakan. Kemudian yang keempat adalah respect, ya, atau menghormati, menghargai, bukan hanya kepada guru tapi juga kepada teman. Empati kepada keadaan sekitar, kemudian integritas, ya. Yang tadi integritas itu adalah sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah, itu dia etika belajar daring. Yang selanjutnya, nah ini penting sekali, ya, saat pembelajaran daring. Makanya Ibu di sini sertakan etika saat mengirim pesan kepada guru. Ya, yang pertama adalah penting sekali mengucapkan salam dengan baik dan benar, tidak disingkat. Ya, contoh yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. WRWB ini boleh disingkat, bukan ASS, apalagi tulis P doang atau tes, gitu, ya.
No. Yang kedua, perkenalkan diri dengan sopan setelah kalian mengucapkan salam ya. Sebutkan nama lengkap dan kelas. Contohnya, saya Ibnu Syafi'i dari kelas 7A. Yang ketiga, sebutkan perihal dengan jelas dan tidak bertele-tele. Jangan mengeluh atau curhat. Contohnya, Bu, saya kurang paham pertanyaan nomor 2. Bisa Ibu jelaskan maksudnya? Bu, maaf, nomor 3 ini maksudnya bagaimana ya gitu. Jadi nggak langsung, Bu maaf kuota saya habis dan lain sebagainya gitulah. Jadi jangan jangan mengeluhkan kepada guru ya, karena itu akan menghambat proses pemberian informasi. Kemudian yang keempat, ucapkan terima kasih ketika akan menutup pesan ya. Ini penting sekali ya. Jadi ketika sudah mendapatkan bantuan atau mendapatkan penjelasan, jawaban, jangan asal menutup pesan. Ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ya, paham? Oke. Ya, Ibu harap semuanya kalian paham ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.